Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah perintahkan dalam Al-Quran dengan tegas, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Dia berikan hak mahrajnya, dia berikan hak tajwidnya, dia indahkan bacaannya. Tidak sembarangan baca Al-Quran, saudara. Ini perintah Allah. Jangan sembarangan. Al-Quran Allah turunkan dalam 7 huruf, saudara. Dan Al-Quran diriwayatkan oleh para sahabat dengan kiroat yang diajarkan oleh Nabi. Sahabat nggak berani ngarang-ngarang kiroat, saudara. Sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang kedudukannya begitu mulia, dekat dengan Nabi, nggak berani ngarang-ngarang kiroat Quran, tidak berani. Mereka hanya baca Al-Quran sesuai dengan kiroat yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan sesuai bacaannya bangsa Arab dan makhorijuf daripada keluarnya suara, saudara. Ini Nabi yang pesan, sampai Nabi mengatakan, iyyaka waluhunil ahlil kitabi wal fisqi. Hati-hati, nggak boleh kalian membaca Al-Quran dengan lagu-lagunya orang kafir, dengan lagu-lagunya orang fasik, nggak boleh. Sampai Nabi mengatakan, saya ba'di aqwamun, akan datang setelah aku nanti, yaitu golongan umat, golongan manusia, yurajji'unal Qur'an tarji al-ghina'i wan nawhi. Mereka akan menyanyikan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian lagu, dengan nyanyian-nyanyian rintihan, saudara. La yujawizu hanajirahum, bacaan mereka tidak melampaui tenggorokannya. Artinya Allah tidak ridho dengan bacaan mereka, saudara. Dulu Wali Songo berdakwah dengan gamelan, berdakwah dengan lantunan-lantunan syair Islam, berdakwah dengan lantunan qasidah, lantunan sholawat. Tapi tidak ada satupun Wali Songo yang melantunkan pembacaan Al-Quran dengan gamelan. Gak ada, saudara. Giliran baca Quran, stop gamelan, stop lagu, stop nyanyian. Tahu-tahu kemarin di istana presiden, di depan presiden, di depan menteri agama, di depan pejabat-pejabat negara, di depan tamu-tamu dari luar negeri, tatkala digelar peringatan Isra Mi'raj di istana presiden di Jakarta, saudara, yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, saudara, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar, kurang ajar. Mereka bilang gak apa-apa dikombinasikan seni. Saudara, kalau hari ini Al-Quran dibacakan dengan langgam pewayangan, langgam dalang, langgam lagu-lagu Jawa kuno, saudara, maka besok, saudara, Al-Quran akan dilanggamkan dengan langgam jaipongan, langgam sinden, langgam dangdut, langgam pop, langgam rock, langgam lainnya, saudara. Kurang ajar, biadab. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Presiden dan Menteri Agama wajib untuk bertaubat kepada Allah, wajib minta maaf kepada umat Islam. Ini memalukan umat Islam. Anda tahu hari ini, saudara, kori-kori internasional di seluruh dunia mereka protes di istana negara, istana presiden, dalam acara kenegaraan. Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Sekarang ulama-ulama protes, ulama Madinah protes, ulama Mekah protes, ulama dunia protes, kori-kori protes. Ini dia, saudara. Dipikir ulama takut kali, saudara. Oh, mentang-mentang presiden, mentang-mentang istana negara, dipikir habaib diam, kiai diam. Enggak, saudara. Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa mau coba-coba lecehkan Al-Quran, kami siap mati bersimbah darah untuk bela Al-Quran, saudara. Begitu saya tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Allah? Takbir, takbir. Presiden goblok,
Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran, betul? Betul. Ini menteri agama saudara, kurang ajar saudara, ngaku dari partai Islam, perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden saudara. Ya silakan kau lindungi presiden, tapi presiden tetap salah. Dia sebagai tuan rumah, itu di istana presiden, mestinya dia bisa jaga. Nggak boleh Al-Quran dihina oleh negara, kurang ajar. Soekarno sang proklamator, Soeharto yang dikenal gagah, berani, disegani, ditakuti, tetap nggak berani kurang ajar kepada Al-Quran saudara. Gokodok, kurang ajar kepada Al-Quran. Kalau ada yang nanya, Habib kenapa hina presiden? Dia hina Al-Quran. Saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran saudara. Orang yang menghina Al-Quran tidak berhak untuk dihormati saudara. Betul. Ini yang merekam daripada ceramah saya malam ini, sebar luaskan saudara. Silakan sebarkan di YouTube, sebarkan di internet, sebarkan dimanapun, dan ajak orang-orang saudara. Ini Al-Quran tidak boleh dihina oleh siapapun. Ini bukan urusan politik, ini bukan urusan siasa, ini bukan urusan jabatan dan kedudukan, ini bukan urusan dunia, ini adalah urusan akhirat. Al-Quran kita dihina orang, kurang ajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar saudara. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Takbir! Saudara, saking mulianya Al-Quran, saudara, Nabi mengingatkan kepada umatnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, sebab nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai pembela bagi mereka yang suka baca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran saudara. Ingat, kalau pengadilan di dunia kita perlu pembela, apalagi pengadilan akhirat saudara. Dan ingat, kalau pengadilan di dunia yang menjadi pembela kita, pengacara-pengacara, advokat-advokat di pengadilan Allah, yang akan menjadi pembela kita adalah Al-Quran. Maka itu jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran, Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan, siapa orang yang baca Quran wa huwa bihi mahir ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Al-Quran, yang bagus baca Al-Qurannya, yang bagus tajwidnya, saudara, kedudukan mereka ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia, malaikat yang agung, malaikat yang gak pernah maksiat kepada Allah. Sekali lagi saya tanya, kalau begitu Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Apa boleh kita memperolok-olok Al-Quran? Apa boleh kita lekehkan Al-Quran? Apa boleh kita hinakan Al-Quran? Apa boleh kita rendahkan Al-Quran? Nggak boleh saudara. Oleh karena itu Pak, Bu, di dalam cara membaca Al-Quran pun ada aturannya saudara. Nggak boleh orang sembarangan baca Al-Quran. Nggak boleh. Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah perintahkan dalam Al-Quran dengan tegas, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Dia berikan hak mahrajnya, dia berikan hak tajwidnya, dia indahkan bacaannya. Tidak sembarangan baca Al-Quran saudara. Ini perintah Allah. Jangan sembarangan. Al-Quran Allah turunkan dalam 7 huruf saudara. Dan Al-Quran diriwayatkan oleh para sahabat dengan qiraat-qiraat yang diajarkan oleh Nabi.
Sahabat nggak berani ngarang-ngarang qiraat, saudara. Sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang kedudukannya begitu mulia, dekat dengan Nabi, nggak berani ngarang-ngarang qiraat Quran, tidak berani. Mereka hanya baca Al-Quran sesuai dengan qiraat yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang satu diajarkan Nabi cara bacanya. Sahabat yang satu lagi diajarkan oleh Nabi cara bacanya, saudara. Nabi ajarkan cara bacanya sebagaimana Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi cara baca Al-Quran sebagaimana diamanatkan oleh Allah cara membacanya, saudara. Oleh karena itu, para ahli qiraat, para imam qurra sepakat nggak boleh sembarangan membaca Al-Quran, saudara. Hati-hati. Nabi pernah mengatakan, kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat dia, saudara. Al-Quran melaknat orang yang bacanya, yang bagaimana? Yang bacanya sembarangan, yang bacanya seenaknya, yang bacanya semaunya, yang bacanya memperolok-olok Al-Quran. Dilaknat oleh Al-Quran, saudara. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu bukan sembarang kitab. Nggak boleh sembarangan baca, saudara. Bacanya ada aturannya. Dan orang yang sudah bisa baca bagus, sengaja dia tinggalkan bacaan bagusnya, saudara, berdosa. Bagi orang yang belum bisa, berusahalah untuk bisa. Pelan-pelan dia berusaha, sambil terus dia perbaiki bacaannya, saudara. Jadi jangan coba-coba mengada-ngada untuk membaca Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya tanya, kalau begitu Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Apa boleh sembarangan kita baca Al-Quran? Apa boleh seenaknya baca Al-Quran? Apa boleh baca Al-Quran di luar dari yang diajarkan Nabi? Enggak boleh, saudara. Kalau ada yang nanya, Habib, apa ada larangan? Enggak boleh baca Al-Quran, saudara, dengan nada-nada semau gue. Ada, saudara. Siapa bilang enggak ada larangan? Buka Jami'ut Tirmidzi. Di sana Nabi bersabda, apa kata Nabi? Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan sesuai bacaannya bangsa Arab dan makharijuf daripada keluarnya suara, saudara. Ini Nabi yang pesan. Sampai Nabi mengatakan, iyyaka waluhunil ahlil kitabi wal fisqi. Hati-hati, nggak boleh kalian membaca Al-Quran dengan lagu-lagunya orang kafir, dengan lagu-lagunya orang fasik. Nggak boleh. Sampai Nabi mengatakan, saya diubadi aqwamun, akan datang setelah aku nanti, yaitu golongan umat, golongan manusia, yurajji'unal Quran tarji al-ghina'i wan nawhi. Mereka akan menyanyikan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian lagu, dengan nyanyian-nyanyian rintihan, saudara. La yudawisu hanajirahum. Bacaan mereka tidak melampaui tenggorokannya. Artinya Allah tidak ridho dengan bacaan mereka, saudara. Sampai Nabi mengatakan, maftunatun qulubuhum. Mereka yang membaca Al-Quran dilagu-lagukan, dinyanyikan, tidak sesuai dengan qiraat yang disepakati oleh para ulama. Maftunatun qulubuhum. Hati mereka sudah tertimpa fitnah. Wa qulubul ladzina yu'jibuhum sa'nuhum. Begitu juga tertimpa fitnah orang-orang yang terkagum-kagum dengan bacaan mereka, saudara. Ini Nabi ucapkan 15 abad yang lalu. Nggak boleh sembarangan baca Al-Quran dengan nada lagu, nada nyanyi. Ini Al-Quran. Kalau baca qasidah, kalau baca sholawat, baca syair Islam, silakan dilakukan, saudara. Silakan pakai hadroh, silakan, saudara. Islam tidak anti seni, Islam tidak anti budaya, saudara. Tapi kalau baca Al-Quran, jangan coba-coba. Jangan coba-coba Anda iringi dengan musik. Jangan coba-coba Anda nyanyikan, saudara, seolah-olah Anda sedang menyanyikan lagu, saudara. Haram. Kira-kira jelas tidak? Berarti menyanyikan Al-Quran dengan nyanyian lagu dilarang tidak oleh Nabi? Dilarang tidak? Kalau begitu, saudara, halal atau haram? Halal atau haram? Nggak boleh, saudara. Ini larangan dari kita punya Nabi. Silakan baca hadisnya. Jangan bilang, oh nggak ada larangan.
Ente belajar hadis dulu yang betul, belajar qiraat dulu yang betul. Jangan sok pintar mengatakan tidak ada larangan, saudara. Haram menyanyikan Al-Quran dengan lagu-lagu nyanyian, saudara. Saya tidak anti lagu, saya tidak anti musik. Saya menikmati qasidah-qasidah yang dibawakan seperti oleh Habib Syekh Segaf dari Solo. Begitu indah qasidahnya, begitu indah suaranya, begitu enak menyentuh daripada perasaan kita. Saya tidak anti dengan syair-syair yang dibawakan oleh grup Bimbo, saudara. Tatkala melantunkan syair-syair memuji Allah, memuji Nabi, saudara, silakan. Saya juga tidak anti tatkala lagu-lagu sufi dibawakan oleh grup musik debu, saudara. Silakan, silakan. Puji Allah, puji Nabi, puji Islam. Lantunkan syair-syair yang meninggikan Islam. Silakan. Dulu Wali Songo berdakwah dengan gamelan, berdakwah dengan lantunan-lantunan syair Islam, berdakwah dengan lantunan qasidah, lantunan sholawat. Tapi tidak ada satupun Wali Songo yang melantunkan pembacaan Al-Quran dengan gamelan. Nggak ada, saudara. Giliran baca Quran, stop gamelan, stop lagu, stop nyanyian. Tapi kalau sholawat dinyanyikan, kalau qasidah dinyanyikan. Tapi kalau ayat Al-Quran tidak boleh. Dan tidak ada satupun Wali Songo yang melakukannya dengan lagu-lagu Jawa, saudara. Tidak ada. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tahu-tahu kemarin di Istana Presiden, di depan Presiden, di depan Menteri Agama, di depan pejabat-pejabat negara, di depan tamu-tamu dari luar negeri, tatkala digelar peringatan Isra Mi'raj di Istana Presiden di Jakarta, saudara, yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, saudara, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar. Biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar. Tahu-tahu rektor IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, berkomentar, kata dia tidak apa-apa, itu kan kombinasi antar budaya. Kemudian website resmi MUI kemarin memuat, saudara, jawaban-jawaban dari sang rektor dengan lengkap tanpa ada bantahan. Baru hari ini, setelah umat Islam di mana-mana marah, MUI baru bersuara, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang nggak apa-apa, dikombinasikan seni. Saudara, kalau hari ini Al-Quran dibacakan dengan langgam pewayangan, langgam dalang, langgam lagu-lagu Jawa kuno, saudara, maka besok, saudara, Al-Quran akan dilanggamkan dengan langgam jaipongan, langgam sinden, langgam dangdut, langgam pop, langgam rock, langgam lainnya, saudara. Kurang ajar, biadab. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Presiden dan Menteri Agama wajib untuk bertobat kepada Allah, wajib minta maaf kepada umat Islam. Ini memalukan umat Islam. Anda tahu hari ini, saudara, kori-kori internasional di seluruh dunia, mereka protes di Istana Negara, Istana Presiden, dalam acara kenegaraan. Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Sekarang ulama-ulama protes, ulama Madinah protes, ulama Mekah protes, ulama dunia protes, kori-kori protes. Bahkan Anda tahu semua, semalam kori-kori dari Jawa Barat telepon ustadz-ustadz kita di Jakarta. Apa mereka bilang? Ustadz, lihat itu TV, ada kori anjing itu. Marah semua kori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu kori. Kurang ajar, saudara. Pakai dilaguin, pakai lagu Jawa. Nah, kalau sekarang lagu Jawa, besok lagu Sunda. Kalau sekarang langgam Dayang, besok langgam Jaipongan, lusa langgam sinden. Nah, kalau langgam dalang boleh, berarti langgam sinden boleh dong. Berarti langgam Jaipongan boleh dong. Berarti langgam dangdut boleh dong. Kurang ajar, biadab, sesat. Kami nggak bakal diam, saudara. Ini akan kami proses. Kalau Presiden dan Menteri Agama tidak bertobat, tidak minta maaf kepada umat Islam di negeri ini, kami akan kejar terus, saudara.
Ya, enggak, kami enggak bakal berhenti. Tanggal 1 Juni, kebetulan kami punya agenda besar untuk turun di Jakarta, untuk menolak orang kafir jadi gubernur di Jakarta. Kalau sampai tanggal 1 Juni, Presiden tidak minta maaf, Menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo, kepung istana Presiden, supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir! Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran, betul? Betul? Ini menteri agama saudara, kurang ajar saudara, ngaku dari partai Islam, perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden saudara. Ya silakan kau lindungi presiden, tapi presiden tetap salah. Dia sebagai tuan rumah, itu di istana presiden, mestinya dia bisa jaga. Nggak boleh Al-Quran dihina oleh negara, kurang ajar. Ini dia saudara, dipikir ulama takut kali saudara. Oh mentang-mentang presiden, mentang-mentang istana negara, dipikir habaib diam, kiai diam. Enggak saudara, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa mau coba-coba lecehkan Al-Quran, kami siap mati bersimbah darah untuk bela Al-Quran saudara. Begitu saya tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Allah? Takbir! Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Ini nggak boleh didiamin saudara. Kalau ini didiamin, besok orang-orang pada niru saudara. Tapi kalau presiden kita cegah untuk tidak melakukan kemunkaran, insya Allah besok yang lain nggak berani saudara. Nanti yang mau hina Al-Quran, mereka mikir presiden nggak jadi lawan, apalagi gue. Makanya saya ajak kita lawan presiden saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap bela Al-Quran? Siap di penjara? Siap mati? Takbir! Kita tunggu sampai tanggal 1 Juni saudara. 1 Juni hari Senin, kami punya agenda untuk turun di Jakarta, buat dongkel kutil babi saudara. Ya, nah kalau presiden tidak minta maaf, tidak bertobat, menteri agama tidak minta maaf, kami akan kepung, kami akan seruduk, kami akan datang saudara. Kurang ajar, kau hina Al-Quran, kau hina kitab suci, kau seenaknya melakukan. MUI mesti bersikap, MUI tidak boleh lemah, MUI harus berani, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan MUI takut sama ketek Umaro. Kalau MUI nggak berani negor, kalau MUI melindungi Al-Quran dihina, lebih baik MUI bubar saja saudara. Setuju? Saya mau tanya semua di sini, rela tidak Al-Quran dihina? Rela tidak Al-Quran dihina? Nah saya mau tanya, di antara yang hadir kemarin waktu di TVRI, ada yang dengar itu bacaan? Ada yang lihat? Betul? Yang belum lihat silakan buka YouTube saudara. Atau Anda buka website pribadi saya masukkan di dalamnya saudara. Kita kasih judul di situ saudara, yaitu Rakawan Liberal, baca Al-Quran dengan langgam daripada dalang. Kenapa saya sebutkan itu Rakawan Liberal? Ternyata saya masukkan dalam website saya setahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kelompok liberal dipimpin oleh Ulil Absar sudah mengeluarkan rekaman pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa saudara. Jadi ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh kalangan liberal, sekarang sembunyi-sembunyi saudara. Sekarang mereka menang, mereka golkan di istana, mereka bisa kuasai istana, kurang ajar. Dan MUI saya ingatkan, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa liberal sesat menyesatkan, bukan dari ajaran Islam. Karena itu MUI tidak boleh terpengaruh dengan liberal, terjebak oleh liberal. MUI harus bersuara, harus mengeluarkan fatwa, nggak boleh Al-Quran dikinakan, betul? Begitu saya tanya, siap lawan liberal? Siap ganyang liberal? Takbir! Kalau presiden tetap ngotot nggak mau minta maaf, menteri agama tetap ngotot merasa dirinya benar dengan menghina Al-Quran, siap kita lengserkan, siap longsorkan, siap dijatuhkan. Takbir! Orang yang dengan sengaja memperolok-olok Al-Quran, saudara, faqadir tadda, dia sudah murtad, sesat, kafir, keluar dari Islam. Kalau dia tidak sengaja, tobat. Kalau dia nggak ngerti, astagfirullah, kami nggak ngerti, kami nggak paham akan begini,
Astagfirullah, aku mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku minta maaf kepada umat Islam. Kalau nggak ngerti, buru-buru tobat. Tapi kalau ngerti, sengaja dia hina Al-Quran, murtad. Dan orang murtad nggak boleh jadi presiden, saudara. Harus dilengsarkan dari tengah-tengah kita. Setuju? Saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap bela Al-Quran? Takbir! Alhamdulillah. Jangan, nggak boleh diam, saudara. Nggak boleh. Haram. Habaib dan para ulama diam, Al-Quran dihina. Haram, saudara. Nggak boleh. Makanya dari tadi saya sudah sampaikan kepada Anda. Saya mau tanya sekali lagi, Al-Quran itu suci tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Apa boleh direcehkan? Apa boleh dihinakan? Apa boleh diremehkan? Membaca Al-Quran wajib tidak pakai tajwid? Wajib tidak dengan tartil? Wajib tidak dibaca dengan baik? Kenapa? Karena Al-Quran itu suci, betul? Karena Al-Quran itu mulia, betul? Karena Al-Quran itu kalam Allah, betul? Apa boleh kita membaca Al-Quran seenaknya? Apa boleh baca Al-Quran semaunya? Lalu begitu saya mau tanya, apa Anda rela Al-Quran itu dihinakan? Apa rela Al-Quran itu dilecehkan? Siap bela Al-Quran, siap jaga Al-Quran, siap tinggikan Al-Quran, siap lawan siapa saja yang menghina Al-Quran, siap mati bela Allah dan Rasulnya, siap mati bela Al-Quran. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jadi untuk ini kita nggak kompromi, saudara. Nggak. Kita nggak peduli mau presiden, mau jenderal, mau siapa. Coba-coba menghina Al-Quran, akan kita lawan sampai tetes darah terakhir, saudara. Mereka mau tangkap kita, membunuh kita, tidak ada urusan. Kalau bukan kita yang bela Al-Quran, siapa lagi? Kalau bukan kita yang tegak berdiri, menegakkan kesucian kehormatan Al-Quran, siapa lagi? Kurang ajar. Liberal makin kurang ajar. Sekarang dia masuk ke istana, dia pujuk istana, dia baca Al-Quran dengan cara dia. Kurang ajar, biadab, adimul akhlak, sesat, murtad, kafir. Maka itu saya tanya, siap lawan liberal? Siap lawan liberal? Istana dikuasai liberal, siap rebut istana? Siap usir liberal? Takbir! Maka itu saya ajak, saudara. Kita tunggu sampai tanggal 1. Kalau presiden minta maaf dan bertobat, kalau menteri agama bertobat dan minta maaf, urusannya kita serahkan kepada Allah. Innallaha ghafurur. Kita tidak perpanjang, saudara. Tapi kalau menteri agama dan presiden tidak minta maaf, maka tanggal 1 Juni bersamaan dengan kami akan turun untuk mendongkel orang kafir. Jangan sampai jadi gubernur di Jakarta dan nggak boleh memimpin umat Islam di Jakarta. Maka kami akan ujak umat Islam. Rame-rame kita teriakkan suara kita di depan istana. Kita minta kepada presiden untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat Islam. Nggak boleh dia seenaknya menghina Al-Quran, betul? Siapa presiden mau hina Al-Quran? Ya, saudara, presiden apa kemuliaannya? Apa kehebatannya? Mau merendahkan kalam Allah? Mau merendahkan firman Allah? Kurang ajar. Insya Allah enggak boleh kita diam, saudara. Nama kita saya tanya. Jadi kalau saya menyuruhkan kepada umat Islam di mana-mana, di mimbar-mimbar saya sampaikan. Mulai dari tadi saya sudah sampaikan di mimbar-mimbar, saudara. Terus sampai tanggal 1 ini di tiap mimbar akan saya serukan umat Islam supaya jangan biarkan siapapun menghina Al-Quran. Anda tahu, saudara, gara-gara peristiwa tersebut sekarang dunia tertawakan kita, dunia marah kepada kita, istana memalukan umat Islam, memalukan Indonesia. Kurang ajar. Dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden SBY, setiap tahun dilaksanakan peringatan Isra Mi'raj di istana. Nggak pernah ada qori baca Al-Quran dengan langgam Jawa, saudara. Nggak ada, saudara. Soekarno sang proklamator, Soeharto yang dikenal gagah, berani, disegani, ditakuti, tetap nggak berani kurang ajar kepada Al-Quran, saudara. Kodok, kurang ajar kepada Al-Quran. Kalau ada yang nanya, Habib kenapa hina presiden? Dia hina Al-Quran. Saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran, saudara. Orang yang menghina Al-Quran tidak berhak untuk dihormati, saudara. Betul? Soekarno proklamator, betul? Orang kecil atau besar? Orang kecil atau besar? Soeharto dengan segala kelebihan dan kekurangan, 32 tahun memimpin Indonesia, saudara. Ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan, betul? Betul? Orang kecil atau besar? Apa ada mereka menghina Al-Quran? Gak berani. Jokodok. Oh, tapi Habib ini kan bukan ide dia, ini istana dia. Dia ada duduk di situ, dia menikmati, dia presiden, dia bisa larang, saudara. Dia bisa berdiri, dia bisa stop. Kau baca apa ini? Stop, nggak boleh Al-Quran diperlakukan begini. Bukannya bengong menikmati, dasar goblok.
Makanya saya mengajak umat Islam, saya mau tanya, ini biarkan atau lawan? Jawab yang kompak, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Dengan segala resiko, betul? Siap membela Allah. Intan surullah surkum. Jika kamu sekalian membela Allah, niscaya Allah pasti akan bela kamu sekalian. Jangan takut saudara, dengan negara, dengan presiden, dengan segala kekuatan mereka. Jangan. Kita tidak pernah usil kepada negara. Enggak, kita enggak pernah usil kepada presiden saudara. Kamu jadi presiden silahkan, kamu mimpin bangsa Indonesia silahkan. Kami cuma minta satu, jangan coba-coba hina Islam. Kalau kau hina Islam, kami akan lawan. Tapi kalau kau tidak hina Islam, kau tidak langgar syariat Islam, sami'na wa ta'na. Kami siap dengar, kami siap taat. Silakan, kami bukan pemberontak. Tapi kalau coba-coba kau hina Islam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun kami harus mati bersimbah darah, demi Allah, siapapun akan kami lawan, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Allah yang maha besar menjaga Al-Quran. Allah yang maha suci memelihara Al-Quran. Allah yang maha agung memuliakan Al-Quran. Ada manusia baru jadi presiden mau hina Al-Quran. Cacing pasir. Kurang ajar saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini sebelum saya akhiri. Siapa yang maha besar? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Takbir. 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 Sallu ala nabi. Saya mau tanya, kalau presiden dan menteri agama meminta maaf, urusannya kita serahkan kepada Allah, tidak kita perpanjang. Setuju? Setuju? Tapi kalau presiden dan menteri agama tidak bertobat, tidak minta maaf, kita demo rame-rame tanggal 1 Juni. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap turun ke Jakarta? Siap turun ke Jakarta? Tanggal 1 Juni. Saya tunggu Anda di Bundaran HI. Jam 7 pagi kita kumpul, saudara. Kita istighatsah, baca ratib, baca wirid, baca hisab, baca Quran. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lainnya. Jam 9 atau jam 10, maka kita akan long march. Kita akan jalan kaki bersama, saudara. Dengan 2 tuntutan. Karena sebetulnya gerakan ini untuk menolak orang kafir menjadi gubernur di ibu kota Jakarta. Setuju? Tapi kemudian terjadi peristiwa ini. Ini lebih penting, saudara, daripada urusan gubernur. Ini lebih penting daripada urusan gubernur. Ini urusan Al-Quran. Betul? Maka itu saya tanya, siap turun tidak? Siap turun tidak? Siap bela Al-Quran tidak? Tanggal berapa? 1 Juni hari Senin. Jam 7 pagi, saudara. Saya tunggu di Bundaran HI. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Apapun yang terjadi nanti 1 Juni, saudara. Maka itu, kalau pemerintah tidak mau didemo, istana tidak mau dikepung, saudara, buru-buru bertobat kepada Allah, mohon maaf, ampun kepada Allah, mohon maaf kepada umat Islam, berjanji untuk tidak lagi menghina atau melecehkan Islam. Betul? Takbir. Anda tahu Muammar ZA? Qori internasional, asal dari Pemalang, Jawa Tengah. Bahasa Jawanya bagus, bahasa Jawanya medok, saudara. Ini Qori internasional. Apa pernah Muammar baca Al-Quran dengan lagu Jawa? Pernah tidak? Kenapa enggak pernah? Karena beliau qori, beliau ustadz, beliau tahu, saudara, bagaimana yang boleh baca Quran, bagaimana yang tidak boleh, saudara. Ini dosen dari Universitas Islam Negeri Kalijaga, saudara, Yogyakarta, baru jadi dosen, pakai baca Al-Quran, pakai lagam dalang, kurang ajar, saudara. Begitu saya tanya, orang-orang semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, sekali lagi saya tanya, kalau begitu saya kumpulkan umat Islam turun tanggal 1, setuju tidak? Setuju tidak? Siap ikut? Siap kasih tahu yang lainnya? Siap kasih tahu yang lainnya? Ini yang merekam daripada ceramah saya malam ini, sebar luaskan, saudara. Silakan, sebarkan di YouTube, sebarkan di internet, sebarkan dimanapun, dan ajak orang-orang, saudara. Ini Al-Quran tidak boleh dihina oleh siapapun. Ini bukan urusan politik, ini bukan urusan siasah, ini bukan urusan jabatan dan kedudukan, ini bukan urusan dunia, ini adalah urusan akhirat. Al-Quran kita dihina orang, kurang ajar. Begitu saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap turun ke jalan? Takbir. Kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan. Menang kalah urusan Allah. Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena keimanannya yang kuat, keikhlasannya yang luar biasa, ketakwaannya yang tinggi, Allah berikan anugerah berupa kemenangan.